Kisah azab pedih dari putri yang durhaka. Allah berkali-kali memerintahkan hambanya untuk selalu berbakti dan menghormati kedua orang tua. Sementara bagi mereka yang berbuat durhaka, Allah telah menyiapkan azab yang amat pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dari kitab Uyun Al-Hikayat min Qasas As-Solihin wa Nawazir Az-Zahidin karya Ibnu Al-Zawzi, Abdullah bin Muslim bin Qutaibah menulis sebuah kisah tentang kejamnya siksaan seorang anak yang telah durhaka kepada ayahnya. Dahulu kala tersebutlah Ardashir. Ia adalah seorang kaisar bangsa Ajam yang berhasil mendirikan pemerintahan Sasaniyah sejak tahun 226 Masehi. Ardashir juga mampu mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang tinggal di daerah kekuasaannya. Suatu ketika, Kaisar Ardashir hendak menaklukkan Raja Suryani dengan melancarkan beberapa serangan blokade. Sementara Raja Suryani dan pasukannya tengah berlindung dan tertahan di sebuah kota. Usaha Ardashir ini sempat kandas hingga pada suatu hari putri Raja Suryani tengah bermain di sekitar kastilnya. Dia naik ke atas benteng dan tak sengaja melihat paras Kaisar Ardashir. Rupanya putri Raja Suryani jatuh hati pada ketampanan sang kaisar. Bak orang yang dimabuk asmara, sang putri nekat hingga memutuskan untuk turun. Ia lantas menulis surat dan menembakkannya dengan anak panah ke arah sang kaisar. Surat tersebut berisikan sebuah ganjaran jikalau sang kaisar mau menikahinya. "Jika engkau berjanji mau menikahiku, maka aku akan menunjukkan kepadamu sebuah lokasi yang bisa engkau jadikan jalan untuk menaklukkan kota dengan cara yang paling mudah dan ongkos yang paling ringan," tulis isi surat tersebut. Sungguh siapa yang tak tergoda dengan tawaran sang putri? Lebih lagi tujuan utamanya untuk mengalahkan Raja Suryani. Maka dengan senyum merekah, Kaisar Ardashir menulis surat balasan untuk sang putri yang isinya menyetujui ulasan sang putri. Dia pun mengirim suratnya sama seperti cara sang putri, yakni dengan menembakkannya bersama anak panah. Maka dalam waktu singkat keduanya saling berbalas pesan. Pada surat terakhir, sang putri memberitahu letak lokasi yang paling mudah untuk menaklukkan kota yang Kaisar Ardashir inginkan. Lokasi tersebut mudah digapai namun paling minim penjagaannya. Dari kota inilah nanti para pasukan Kaisar dapat melancarkan aksinya. Sementara itu penduduk kota tengah lengah. Tak ada yang menyangka bahwa pasukan Kaisar menyerang mereka sehingga sedikit sekali persiapan mereka. Maka dengan mudah pasukan Kaisar menaklukkan kota tersebut. Usai berhasil menduduki kota tersebut, sang kaisar menepati janjinya untuk menikahi sang putri. Di malam pengantin, keduanya tengah bercumpu di atas ranjang. Namun sang putri merasa tidak nyaman di atas ranjang tersebut hingga membuatnya terjaga sepanjang malam. Rupanya sang kaisar menyadari kegelisahan sang putri dan bertanya, "Ada apa? Sepertinya kau tidak nyaman ada di sisiku." "Aku merasa tidak nyaman saja tidur di ranjang ini," jawab sang putri jujur. Jawaban putri tadi langsung direspon sang kaisar dengan meminta para pengawalnya memeriksa ranjang yang mereka tempati. Rupanya bahan ranjang tersebut terlalu kasar bagi kulit sang putri yang amat lembut dan halus. Saking lembutnya kulit sang putri membuat kaisar terheran-heran. Dia lantas bertanya, "Memangnya selama ini ayahmu memberi makan apa?" "Kami lebih sering diberi makan madu, otak, keju, dan mentega," jawab sang putri. Mendengar hal tersebut, sang kaisar merenung sejenak. Lantas ia berkata, "Tidak ada satu orang pun yang begitu menyayangi, memuliakan, dan memanjakan anaknya seperti yang dilakukan ayahmu kepadamu. Besarnya kasih sayang, perhatian, dan kebaikan ayahmu kepadamu, serta besarnya hak seorang ayah atas anaknya. Rupanya begitu mudah engkau balas dengan pengkhianatan. Air susu yang selama ini diberikan oleh ayahmu kepadamu, dengan mudahnya engkau balas dengan air tuba. Jika terhadap ayahmu yang begitu baik saja engkau tega melakukan hal itu, aku yakin engkau juga akan begitu mudah melakukan hal yang sama kepadaku." Ternyata sang kaisar sangat mengagumi perhatian dan perlakuan sang raja pada putrinya tersebut. Sayangnya sang putri justru harus membalas seluruh kebaikan dan kasih sayang ayahnya dengan pengkhianatannya. Bukannya makin cinta, justru sang kaisar marah dan jengkel, sehingga memutuskan untuk mengeksekusi istrinya tersebut dengan cara yang amat kejam. Tubuhnya diikatkan pada kuda yang berlari kencang dan dikoyak hingga rusak. Sungguh gambaran sebuah balasan yang amat kejam bagi seorang putri yang durhaka pada ayahnya. Apalagi sang putri telah dirawat dengan kasih sayang berlimpah. Nauzubillah. Kisah orang tua durhaka terhadap anak bikin sahabat Umar bin Khattab marah.
Jika selama ini kita mengenal istilah durhaka ditunjukkan kepada anak kepada orang tuanya, maka pada zaman dahulu ketika masa sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada kisah tentang sebaliknya, yakni kisah kedurhakaan seorang ayah kepada anaknya dan bikin sahabat Umar bin Khattab marah lantaran kenapa hal itu bisa terjadi. Diriwayatkan pada masa Umar bin Khattab itu ada seorang ayah yang tiba-tiba menyeret putranya untuk dihadapkan kepada Amirul Mukminin. Di depan Umar, orang tua itu mengadukan kelakuan putranya yang ia anggap durhaka. Anak tersebut enggan menghormati ayahnya. "Mohon nasihati dia, wahai Amirul Mukminin," pinta orang tua itu. Umar lalu menasihati anak lelaki itu dan mengingatkan tentang ridho terletak pada orang tua. "Apa kamu tak takut kepada Tuhanmu sebab ridhonya tergantung ridho orang tuamu?" kata Umar. Jawaban anak yang dituduh durhaka. Tadi sangka-sangka anak itu berbalik tanya kepada Umar untuk menjelaskan alasannya dianggap durhaka. "Wahai Khalifah, apa di samping terdapat perintah anak berbakti kepada orang tua, terdapat juga ajaran orang tua bertanggung jawab kepada anaknya?" tanyanya. Umar bin Khattab menjawab, "Ya, benar ada. Seharusnya seorang ayah menyenangkan dan mencukupi nafkah istri sekaligus ibu dari putra-putrinya, memberikan nama yang baik kepada putra-putrinya, serta mengajari putra-putrinya Al-Quran dan ajaran agama lainnya." Mendengar penjelasan Amirul Mukminin, anak laki-laki itu lantas menjelaskan tentang orang tua yang ada di hadapannya. "Jika demikian, bagaimana aku berbakti kepada ayahku?" paparnya. "Demi Allah, ayahku tak sayang kepada ibuku yang diperlakukan tak ubahnya seorang hamba sahaya. Sekali-kalinya dia mengeluarkan uang untuk ibuku, sebanyak 400 dirham untuk menebus ibuku," terangnya. Dia lantas menjelaskan lebih lanjut tentang orang tuanya yang tidak berbuat kepada dirinya, ibu dan keluarganya. "Dia juga tak menamaiku dengan nama yang baik. Aku dinamai ayahku dengan nama Juala atau Jadian. Dia juga tak mengajariku mengaji, satu ayat pun," tambahnya. Seketika itu Umar bin Khattab berpaling, matanya memandang tajam ke arah orang tua anak itu yang marah. "Kalau begitu, bukan anakmu yang durhaka, tetapi kamulah orang tua durhaka," kata Umar kepada orang tua tersebut. M. Isham El-Saha, dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di situs resmi Kemenag menjelaskan tentang kisah ini sebagai pelajaran penting bagi orang tua yang bisa saja lalai dan durhaka. Dia menjelaskan ada tanda-tanda orang tua yang durhaka. Pertama, tidak menyayangi secara lahir batin istri yang menjadi sumber belajar pertama kali anak kandungnya. Kedua, berkata kasar dan tidak memanggil putra-putrinya dengan sebutan yang baik. Tiga, tidak mendidik putra-putrinya dengan pendidikan yang baik dan bermanfaat untuk masa depan mereka. Itulah kisah orang tua durhaka zaman sahabat Umar yang bisa jadi pelajaran kita. Amin. Wallahu alam. Nah, itulah akhir dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Hikmah Kehidupan. Jika kalian menemukan nilai dan inspirasi dalam konten kami, jangan ragu untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kalian tetap terhubung dengan kami. Bersama-sama mari kita terus mengeksplorasi keindahan kehidupan dan menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.